Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya pembacaan kita terhadap Syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik, dan kita masuk ke bait selanjutnya, yaitu perkataan nazim bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ini ya sekarang. Siapa yang baca? Tafadhal, Iqra. Baca dulu bait syairnya. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali sambung. wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'un yanjali. Nah, kita jelaskan ya bait syairnya. Baik, sebentar. Nah, saya mengatakan di sini atau Nazim Ibnu Malik mengatakan bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Itu bait syairnya. Kalau nasarnya asal kalimatnya adalah yanjali fi'lun. Itu ya. Yanjali fi'lun bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna. Nah, itu ya. Jadi yanjali fi'lun, fi'il akan nampak jelas kefi'ilannya dengan apa? Bita fa'alta. Ya, bita fa'alta. Berarti kita bahas tentang alamatul fi'li, teman-teman ya. Yanjali ya, yanjali fi'lun ya. Bi pertama atta, bita al-fa'ilah namanya. Bita fa'ilah. Ta yang kedudukannya sebagai fa'il ya. Baik dia madmumah, taknya madmumatun seperti kumtu. Nah, domah kan? Ya. Atau mabtuhah. Mabtuhah seperti kum ta. Atau maksurah seperti kum ti. Ya. Jadi ketika sebuah kata kemasukan ta al-fa'ilah, ta yang kedudukannya sebagai fa'il, maka pasti dia fi'il. Pasti dia fi'il. Nah, jadi namanya ta al-mutaharrikah, yang mana dia kedudukannya sebagai fa'il. Itu maksud dari kata bita fa'alta. Ya, bita fa'alta. Atau bita fa'altu atau bita fa'alti. Yang mana aja. Yang penting ta ini kedudukannya sebagai fa'il. Kalau dia bersambung dengan kata, maka kata tersebut pasti fi'il. Jelas ini ya. Kemudian wa atat berarti atta. Wa atat berarti atta at-ta'nis ya. As-sakinah. Ini yang kedua. Jadi fi'il itu bersambung dengan ta ta'nis sakinah. Keluar dari kata sakinah ini ta ta'nis mutaharrikah. Maka masuknya di isim. Contoh, muslimatun. Ya. Ini namanya ta'ut ta'nis. Ya, dia ta ta'nis enggak? Ta'ut ta'nis karena menunjukkan wanita. Kemudian sakinah atau mutaharrikah? Mutaharrikah. Dia berharokat. Nah, kalau ta'ut ta'nis ini mutaharrikah, maka dia masuknya ke isim. Nah, berarti yang masuk ke fi'il itu apa? Ta ta'nis sakinah. Ya. Ada juga ta ta'nis mutaharrikah masuknya ke huruf seperti misalnya summata. Summa itu huruf apa, teman-teman? Huruf atop menjadi summata. Atau rubba. Rubba huruf apa? Huruf jar menjadi rubbata. Dia berharokat. Kalau dia berharokat masuknya ke isim atau ke huruf ta ta'nis tersebut. Tapi kalau dia sukun masuknya ke
ke fiil. Jelas ya? Ini. Dan tak ta'nis sakinah yang ada dalam fiil, yang masuk pada fiil itu dia huruf. Jatuhnya huruf, ya. Kita contohkan misalnya qomat Fatimatu. Ya. Fa'ilnya siapa? Fatimatu ini yang jadi fa'il. Qomat apa kedudukannya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kedudukannya dalam kalimat. Berarti yang nggak ada kedudukannya dalam kalimat itu huruf. Maka tak ta'nis sakinah ini huruf, ya, yang tadullu alal inas, yang menunjukkan kepada wanita pelakunya, ya. Oleh karena itu, kalau memang dia punya kedudukan, maka dia isim namanya, tapi realitanya nggak ada, ya. Karena fa'il dari fi'il itu cuma satu, teman-teman. Fa'il dari setiap fi'il itu cuma satu. Misalnya ja'a Muhammadani. Berapa fa'ilnya? Satu. Setiap fi'il itu selalu fa'ilnya satu. Ya, satu. Tapi kan ada dua ini. Masing-masing Muhammad itu datang. Jadi setiap orang punya perbuatan sendiri. Berarti pelaku dari setiap perbuatan itu satu orang. Ya, berbeda dengan maf'ul. Maf'ul itu boleh lebih dari satu. Ya, makanya ya, Zamakhsyari itu pernah ditanya, kenapa wanita itu nggak boleh monogami, tapi kalau laki-laki boleh poligami? Karena beliau menjawab, fa'il dalam bahasa Arab itu cuma satu, sedangkan maf'ul yajuz ayat ta'addad. Ya, boleh berbilang. Ya. Ya. Jelas ini teman-teman ya. Jadi tanda yang kedua apa? Ta'ut ta'nis sakinah. Kemudian waya if'ali. Ini yang ketiga. Ya al-mukhatabah kita bilang. Dia adalah ya'ul mukhatabah. Maksudnya waya if'ali itu ya'ul mukhatabah. Jadi kalau fi'il kemasukan ya, kalau kata kemasukan ya mukhatabah, maka pasti dia fi'il. Ya. Mukhatabah itu berarti yang diajak bicara satu orang wanita. Misalnya kita mengatakan uktubi, berarti uktub ini fi'il apa enggak? Fi'il. Kenapa? Karena kemasukan ya mukhatabah. Taktubina, fi'il enggak? Fi'il. Apa tandanya? Ya mukhatabah. Jadi kalau ada kata kemasukan ya mukhatabah, maka pasti fi'il. Itu yang dimaksud dari ya if'ali di situ. Bukan ya mutakallim. Karena ya mutakallim itu bisa masuk fi'il, bisa masuk isim. Ya, contohnya kitabi. Ya apa namanya? Mutakallim. Kitab saya kan? Ya mutakallim. Ya. Darabani, ya-nya mutakallim. Nah, kalau mutakallim bisa masuk isim, bisa masuk fi'il. Jadi yang masuk fi'il itu cuman yaul mukhatabah. Itu yang dimaksud dari kata wayaib if'ali. Jelas ya? Kemudian tanda terakhir wanunu wanuni akbilan. Ya, maksudnya di sini adalah nun taukid. Ya, nun taukid. Ya, jadi ciri khas fi'il terakhir itu adalah kemasukan nun taukid. Nah, nun taukid ini imam masuk ke mudhari atau imam masuk ke fi'il amr. Contohnya mana? Yadribanna. Yadribanna. Berarti dia fi'il karena kemasukan nun taukid. Idribanna. Fi'il juga karena kemasukan nun taukid. Jadi yang dimaksud wanuni akbilanna adalah nun taukid. Jadi ini ciri-ciri fi'il. Fi'lun yanjali. Ay yazharu al-fi'lu ya bi alamatin berapa? Arba'ah. Ya, yang pertama duhulu ta alfa'ilah alaih. Ya. Kemudian yang kedua ta'ut ta'nis sakinah. Kemudian yang ketiga yaul mukhatabah dan yang terakhir nun taukid. Ya, nun taukid. Baik sakilah ataupun khafifah, ya. Lanjut baca syarahnya. Yamtazu anil ismi wal harfi bita'i fa'alta wal muradu biha
ta'ul fa'ili wa hiya al-madmumatu lil mutakallimi nahu fa'altu wal maftuhatu lil mukhatabi nahu tabarakta wal maksuratu lil mukhatabati nahu fa'alti. Baik, di sini saya mengatakan summa dzakarul musannifu annal fi'la yamtazu. Yamtazu ay yatamayyazu. Yamtazu yatamayyazu maksudnya apa? Bisa dibedakan. Ya, bisa dibedakan dari apa? Isim dan huruf. Ya, bita dengan kemasukan ta. Ya, ta apa ini? Al muradu biha ta'ul fa'il. Jadi yang dimaksud dengan bita ta'ul fa'ilah. Ta yang kedudukannya sebagai fa'il. Madmumatun lil mutakallimi. Kalau untuk mutakallim maka dhammah. Darabtu berarti pelakunya ana. Dia mutakallim. Wal maftuhatu lil mukhatabi. Fathah untuk mukhatab jika yang diajak bicara laki-laki satu orang. Darabta. Ya, wal maksuratu lil mukhatabati berarti wanita. Ya, fa'alti. Nah, jelas ini teman-teman ya. Terus lanjut. Ya, atat di situ kan bita fa'alta wa atat. Atat di sini berarti nyambung dengan tak ta'nis sakinah. Nah, kalau kata kemasukan tak ta'nis sakinah maka pasti fi'il. Contoh nikmat wabi. Nah, ini dalil kalau nikmat dan bisa itu adalah fi'il karena memang ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah nikmat itu fi'il ataukah bukan? Ada khilaf. Ya. Ada yang mengatakan dia fi'il, ada yang mengatakan bukan fi'il. Tapi pendapat yang kuat dia adalah fi'il. Dalilnya bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Ya. Baik. Terus Fahtarazna ya, karena di sini ada kan lapasnya ta'ut ta'nis sakinah qaid as-sakinah ini untuk menjaga tak yang masuk pada isim. Ya, fahtarazna kami menjaga dengan lapas sakinah itu apa? Tak yang masuk pada isim. Karena tak yang masuk pada isim itu takunu mutaharrikatan. Ya, coba terus dibaca. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi kalau taknya berharokat itu masuknya kemana? Isim. Muslimatun, muslimatan, muslimatin tergantung i'rabnya. Ya, ja'at muslimatun fa'il, marfu, taknya berharokat. Ra'aitu muslimatan mansub sebagai maf'ul bih, taknya berharokat. Marartu bi muslimatin juga berharokat taknya. Jadi kalau tak ta'nis ini berharokat maka dia lahiqah bil asma. Dahilah fil asma, masuknya pada isim, ya. Terus wa minal lahiqah ya, juga wa minal lahiqati lil harfi. Jadi penyebutan tak ta'nis sakinah, lafaz sakinah ini untuk menjaga tak yang masuk pada huruf. Ya, karena tak yang masuk kepada huruf itu mutaharrikah, berharokat. Ya. Jadi yang sakinah itu cuma masuk pada fi'il. Tak ta'nis itu ada dua berarti teman-teman. Ada tak ta'nis yang sukun, ada tak ta'nis yang berharokat. Yang ciri khas fi'il tak ta'nis sakinah. Kalau tak ta'nisnya berharokat, ima isim, ima huruf masuknya. Nah, contoh yang masuk pada huruf la ta, la itu la nafi ya. La-nya la nafi kemasukan tak ta'nis mutaharrikah menjadi la ta. Salah satu nah, kan huruf nafi yang beramalan seperti kana ada berapa? 4. Ma, terus in, la sama lata. Itu huruf-huruf nafi yang beramalan seperti kana. Iya. Nah, di sini lata itu asalnya huruf nafi la. Ya, ditambahkan tak ta'nis mutaharrikah. Ya, makanya lata bacanya. Dia huruf, ingat jatuhnya huruf. Kemudian
Warubbata. Rubba itu huruf apa? Jar. Huruf jar. Kemasukan tak tanis sakinah, tak tanis mutaharrikah. Terus wasummata. Summa huruf apa? Atop. Kemasukan tak tanis mutaharrikah. Ya. Wa amma taskinuha. Nah, boleh disukun tapi qalilun. Qalilul wuku, jarang. Kebanyakan itu berharokat. Boleh antum bilang rubbat wa summat, tapi aksarul istimal itu bitahrik, dengan diharokat, yaitu summata atau rubbata. Sehingga penyebutan sakinah ini mengeluarkan tak yang mutaharrik, karena tak yang mutaharrik itu masuknya pada isim dan huruf. Ya, tak tanis yang mutaharrikah masuk pada isim dan huruf. Yang masuk pada fiil hanya sakinah saja. Jelas ya? Baik, lanjut. Wal muradu biha ya'ul fa'ilah, atau bisa kita ganti supaya lebih jelas menjadi ya'ul mukhatabah, teman-teman, ya. Ya. Karena memang iya mukhatabah itu kedudukannya cuma sebagai fa'il. Berbeda dengan ya mutakallim. Bisa sebagai apa? Maf'ul bih. Bisa sebagai mudhaf ilaih, gitu kan? Nah, adapun ya al-fa'ilah itu cuma yaul mukhatabah aja. Yaul mukhatabah. Nah. Baik, jelas ya? Jadi antum garis miring yaul fa'ilah au yaul mukhatabah. Nah. Terus? Nah, ini masuk ke fi'il amr, idribi. Berarti pelakunya apa? Anti. Ya, terus? Tadribina. Ya. Wala talhaqu al-madiyah. Jadi dia cuma masuk pada fi'il amr dan mudhari' saja. Ya'ul mukhatabah itu masuknya hanya di amr dan mudhari' saja. Adapun fi'il madi maka enggak ada namanya ya'ul mukhatabah. Jelas teman-teman ya? Lanjut. Wa inna ma qala al-musannifu ya if'ali wa lam yakul ya'ul dhamiri. Karena ya'ul dhamir itu umum. Ya, ya'ul dhamir itu umum, bisa mencangkup ya mukhatabah, bisa mencangkup ya mutakallim. Berbeda kalau antum mengatakan ya if'ali atau ya'ul mukhatabah, maka menjadi khusus, berarti yang hanya kedudukannya sebagai fa'il. Ada enggak ya mukhatabah selain fa'il? Ada enggak ya mukhatabah kedudukannya selain fa'il? Tidak ada, selalu kedudukannya sebagai fa'il. Ya. Ya. Karena dia cuma masuk di apa? Fi'il amar dan fi'il mudhari, yang mana statusnya selalu sebagai fa'il. Jelas ya? Ini. Terus? Ya, kalau antum mengatakan ya ud-dhamir, maka di dhamir itu ya mutakallim masuk enggak? Ya mutakallim itu dhamir enggak? Dhamir. Ya mukhatabah dhamir enggak? Berarti lapasnya mencangkup mutakallim dan mukhatabah kalau kita bilang ya ud-dhamir, dan ini kurang tepat. Sehingga yang tepat kita bilang ya apa? Ya mukhatabah atau ya ulfa fa'ilah gitu. Baik. Terus? Wahya, hiyanya kembali ke mana? Ya mutakallim. Wahya ay al-ya al-mutakallim la tahtassu bil fi'li. Enggak khusus masuk pada fi'il. Ya mutakallim bisa masuk kepada isim, ya. Makanya contohnya bal takunu fihi. Maksudnya takunu fihi itu apa? Takunu fil fi'li. Ya, jadi ya mutakallim itu bisa masuk fi'il. Takunu fihi ay takunu fil fi'li. Contohnya aqramani. Ya-nya ya apa? Mutakallim. Terus wa fil ismi juga bisa masuk pada isim. Contohnya gulami. Nah, itu namanya ya apa? Mutakallim. Jelas ya. Terus wa fil harfi bisa masuk pada huruf juga. Contohnya ini ya-nya mutakallim. Ya. Terus
إفعال فإن المراد بها ياء الفاعلية Nah, على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل. ya, jadi yaul muhatabah la takunu illa fil fi'li. Jadi ya muhatabah itu hanya masuk pada fi'il. Nah, sehingga yang menjadi tanda khusus fi'il itu kemasukan ya mukhatabah bukan ya mutakallim. Jelas ya? Terus ومما yumayyizu نون أقبلن yumayyizu fi'la maf'ul bih. Nun fa'ilnya. نون أقبلن والمراد بها نون التوكيد. Ini yang kita jelaskan tadi. Kan wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Nun maksudnya apa? Nun taukid, ya. Makanya fi'il yang kemasukan nun taukid mubasyirah maka mabniyun alal fathah. Aqbilanna berarti aqbilanna. Antum bilang apa? Aqbilanna fi'lun mudhari' mabniyun alal fathati. Kenapa? Litisalihi binunit taukid al mubasyirah. Nah. Terus خفيفة كانت أو ثقيلة. kalau khafifatan berarti tasdidnya dibuang menjadi aqbilan. Ya, aqbilan. Kalau di apa? Sakilah di tasdid aqbilanna gitu ya. Baik. Terus الخفيفة نحو قوله تعالى لا نسفعا بالناصية. ini syahidnya lanasfa'an, teman-teman. Lanasfa'an dalam mazhab ya sebagian para ulama dalam mazhab Kufah itu boleh menulis nun taukid khafifah dengan alif dan fathatain. Lanasfa'an. Itu asal kalimatnya adalah lanasfa'an. Gini, lanasfa'an. Ini penulisannya ini asalnya ya. Kemudian dalam mazhab Kufah bisa diganti nun ini dengan alif dan fathatain menjadi lanasfa'an. Jadi ini bukan fi'il kemasukan tanwin. Karena tanwin itu khusus masuk pada isim. Jadi ini bukan tanwin tapi nun taukid khafifah yang ditulis dengan alif dan fathatain. Nah, begitupun dalam surat Yusuf ya. Layus janan. Layas ya? Apa layus kan? Layas jananna wa layakunanna minal khasirin kan? Gimana? Layus janan kan? Coba antum, kalau nggak salah tulisannya gini. Layus janan pakai nun, layus janan, walayakunan. Nah, gini. Coba cek. Di sini langsung ditulis pakai nun, tapi di sini pakai alif. Dalam surat Yusuf itu dua-duanya dikumpulkan penulisannya. Pakai nun dan pakai alif. Benar nggak teman-teman? Coba cek. Kalau nggak salah. Faza, ketemu nggak? Penulisannya gitu nggak? Hah? Penulisannya gini ya? Yang satu pakai nun? Nun? Hah? Layus jananna kan? Ya. Terus walayakunan. Gini kan? Pakai alif ya? Walayakunan minal khasirin. Nah, ini dia adalah khafifah, tapi ditulis dengan alif dan fathatain. Alif dan fathatain, bukan tanwin ya. Karena kana yakunu itu fi'il enggak? Fi'il, jangan bilang oh ini fi'il kemasukan tanwin, enggak ada. Tanwin itu alamatul ismi. Sehingga dia dibilang ini apa? Nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Jelas ya? Mazhab Kufah, boleh. Penulisannya. Hah? Enggak masalah. Paham kalau itu adalah nun taukid khafifah. Ya. Lanukhrijannaka ya Syuaibu. Itu jelas. Nun taukid sakilah. Terus Fama'al baiti yanjali al-fi'li al-fi'lu yanjali al-fi'lu bita'i fa'ili wa ta'i ta'isi as-sakinati wa ya'il fa'iliyati wa nun taukid. ini jadi nasarnya. Nasar dari
nazamnya. Kan kalau nazamnya kan bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Tinggal dibalik sekarang. Yanjali fi'lun gitu kan. Antum awal atau boleh mubtada khobar. Fi'lun yanjali. Itu mubtada khobar atau fi'il fa'il. Yanjali fi'lun. Dengan apa? Bita. Ya kan? Fa'alta wa atat wa ya if'ali wa nuni akbilanna. Nah, kalau dijelaskan taknya tak apa berarti yanjali fi'lun bita al-fa'il, gitu kan? Wa atat berarti bita ta'nis as-sakinah. Wa ya if'ali berarti ya mukhatabah. Kemudian wa nuni akbilanna berarti nun taukid. Jelas ya? Nah, baik. Lanjut, siapa yang baca? Siwahuma al-harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudhari'un yali lam yasham kayasham. Nah, ayasham wa madhiya al-af'ali bitamiz bitamiz wasim binuni fi'l al-amri in amrun unin. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Ya. Jadi siwahuma maksudnya humanya kembali kepada apa? Al ismu wal fi'lu. Selain isim dan selain fi'il itu namanya apa? Al harfu. Nah, jelas ya? Jadi siwahuma domir huma kembali ke isim dan fi'il. Siwa itu kan selain. Ya. Selain keduanya berarti selain isim dan selain fi'il dia adalah al harfu, huruf. Ya. Huruf itu contohnya apa? Kahal wa fi walam. Hal itu harfun mushtarakun. Huruf yang mushtarak. Mushtarak itu apa? Atau harfun ghairu mukhtas. Huruf yang tidak khusus. Huruf yang berserikat di situ isim dan fi'il. Artinya hal itu bisa masuk pada isim? Ya. Hal anta talibun? Maksudnya kepada apa? Isim. Hal zahaba Muhammadun ila suq? Fi'il. Itu namanya harfun mushtarak. Atau harfun ghairu mukhtas. Nah, itu contohnya hal. Jadi huruf itu ada yang mukhtas, ada yang ghairu mukhtas. Ya, yang ghairu mukhtas itu berarti dia masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Contohnya hal. Kemudian yang mukhtas. Mukhtas itu imma khusus hanya masuk pada isim. Contohnya fi, harful jar. Itu hanya masuk pada isim. Kemudian yang khusus masuk pada fi'il. Lam. Itu namanya mukhtas bil fi'li. Nah, jadi bisa dikiaskan. Bisa dikiaskan. Jadi kalau antum menemukan huruf yang bisa masuk pada fi'il dan isim namanya harfun ghairu mukhtas atau harfun mushtarak. Kalau dia hanya masuk pada isim berarti harfun mukhtassun bil asma. Kalau dia masuk pada fi'il berarti harfun mukhtassun bil af'al. Ya, atau bil fi'li. Jelas teman-teman ya. Jadi dari contoh ini udah dijelaskan pembagian huruf. Ya, hal itu contoh untuk harfun mushtarak, fi contoh untuk harfun mukhtas bil asma, lam contoh untuk harfun mukhtassun bil af'al di sini, ya. Selesai pembahasan tentang huruf. Kemudian yang dimaksud dengan huruf di sini adalah harful ma'ani. Ya kan siwahumal harfu, mal muradu bil harf? Harful ma'ani, bukan harful mabani. Karena huruf ada dua macam. Harful mabani itu huruf hijaiyah. Kedua harful ma'ani, huruf-huruf yang memiliki makna tapi la yazhar. Tidak nampak kecuali bila bersambung dengan kata lain. Nah, dari mana kita tahu kalau huruf di sini adalah huruf ma'ani? Dari contohnya. Hal. Huruf mabani atau ma'ani? Ma'ani. Fi. Ma'ani. Lam.
ma'ani. Kan lam maknanya nafi. Fi maknanya tergantung nanti. Ya, bisa lizarfiyah, bisa bermakna isti'la, tergantung kalau nyambung dengan kata atau isim bagaimana. Hal lil istifham. Artinya ini huruf-huruf ma'ani. Maka yang dimaksud di sini adalah harful ma'ani atau huruf yang termasuk min aqsamil kalimah. Itu adalah huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Kan kalimat terbagi berapa? Tiga, isim, fi'il, huruf. Huruf di sini apa? Ma'ani, bukan huruf mabani. Berdasarkan contoh yang didatangkan dalam bait syairnya. Jelas ya? Kemudian baru kita masuk ke tanda khusus fi'il sekarang. Tanda khusus, kalau kan tanda fi'il secara umum tadi. Yang sebelumnya, bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Itu tanda umum fi'il. Kalau kemasukan ini maka pasti fi'il. Sekarang tanda khususnya. Ya, fi'il mudhari tanda khususnya apa? Fi'il madi apa? Fi'il amr apa? Jadi tanda khusus masing-masing pembagian fi'il. Dan juga berdasarkan bait ini, fi'lun mudhari'un yali lam kayasam wa madiyal af'ali bitamis wasim bin nuni fi'il al-amri in amrun fuhim. Isyarat kalau fi'il terbagi menjadi 3. Mudhari, madi, amr, ya. Kenapa mudhari disebut duluan? Kan biasanya kan madi, mudhari, amr. Tapi di sini Syekh mendahulukan mudhari. Kenapa? Karena ya mudhari itu dia seharusnya dia fara di sini teman-teman. Mudhari itu fara, ya. Kenapa? Karena asal dari fi'il itu mabni, ya. Nah, seharusnya asal didahulukan, tapi Syekh mendahulukan mudhari karena li syibhihi bil asma, karena serupa dengan isim. Dari segi apa? Dari segi sama-sama mu'rabnya. Isim kan asalnya mu'rab. Fi'il mudhari mu'rab enggak? Mu'rab. Makanya dinamakan mudhari. Mudhari itu dari kata dara'a yudhari'u, artinya syabaha yushabihu. Ya. Mudhari dinamakan mudhari karena serupa isim. Dari segi apa? Kaunuhu mu'raban. Karena kayaknya cuma satu. Satu ya? Gak ada lagi. Baik. Jelas ini teman-teman ya? Nah, sekarang ciri khusus mudhari itu adalah yali lam, kemasukan lam. Ya. Jadi lam maksudnya harfu jazmin, itu hanya khusus pada fi'il mudhari. Ya, makanya kalau antum bisa masukkan lam berarti dia adalah fi'il mudhari. Misalnya akrama yukrimu. Masuknya kemana? Lam di sini. Lam yukrim berarti yukrim yang fi'il mudhari. Bisa enggak lam akram? Lam akramah? Enggak bisa. Nah, makanya ciri khas fi'il mudhari itu bisa dimasuki lam. Berarti kalau antum ragu ini mudhari atau madi, coba masukkan lam. Kalau bisa masuk di situ, maka dia mudhari. Makanya fi'lun mudhari'un itu cirinya adalah yali lam. Jatuh setelah lam. Yang mana lam ini adalah harfu jazmin. Contohnya kayasam, maksudnya kalam yasham. Ya, lam yasham, ya. Itu contohnya. Berarti yasham fi'il mudhari. Naam. Kemudian wamadiyal af'ali bitamiz. Nah, di sini asal kalimatnya wamis madiyal af'ali bita. Ya. Bedakan fi'il madi itu dengan ta. Ta apa di sini? Ta'ul fa'ilah, teman-teman. Atau ta'us sakinah. Bita di sini imma fa'ilah, imma sakinah. Karena yang bisa kemasukan ta fa'il itu apa? Cuman madi. Darabta, darabti, darabtu itu cuman di fi'il madi. Sama darabat hanya di fi'il madi saja. Jadi ciri khas fi'il madi itu kemasukan ta'ul fa'ilah atau ta'us sakinah. Ya. Jadi untuk memastikan dia fi'il madi atau bukan, coba masukkan ta. Ya, kalau bisa maka dia fi'il madi. Misalnya adribtu. Bisa enggak? Tidak bisa. Berarti dia bukan
madi. Ya, lam adrib. Lam adrib bisa berarti fi'il mudhari gitu. Jelas ya? Ya. Jadi kalau kemasukan lam maka fi'il mudhari. Kalau kemasukan ta fi'il madi. Ya, ini. Kemudian wasim. Ya, wasim itu sama. Wamayyiz atau mis atau tandai gitu. Sim itu tandai, ya. Wasim bin nuni fi'il amri, tandai dengan nun fi'il amr. Ya. Nun apa maksudnya, teman-teman? Nun taukid. Nah, tandai fi'il amr itu dengan nun taukid, tapi dengan catatan in amrun fuhim, jika di situ ada mengandung perintah. Dipahami makna perintah. Jadi coba teman-teman. Karena nanti nun taukid itu bisa masuk kepada apa? Mudhari dan amr, ya kan? Yazhaban. Kemasukan nun taukid, cuman di sini dia tidak mengandung perintah, maka dia bukan amr. Ya. Ya. Idriban. Kemasukan nun taukid dan mengandung perintah, maka ini namanya amr. Paham ya? Ada yang mengandung amr tapi tidak bisa kemasukan nun taukid. Contoh, soh. Soh. Ada amr enggak? Ada, artinya apa? Uskut. Soh. Bisa kemasukan nun taukid? Tidak bisa. Maka tidak bisa dinamakan fi'il amr. Gitu maksudnya teman-teman. Jadi kedua tanda ini harus ada. Ya, kedua tanda ini harus ada. Apabila salah satunya hilang, maka tidak bisa dikatakan fi'il amr. Yaitu bisa kemasukan nun taukid dan sekaligus mengandung perintah. Kalau dia bisa kemasukan nun taukid tapi tidak bisa kemasukan tidak mengandung makna perintah, mudhari namanya. Ya. Kalau dia mengandung perintah tapi tidak bisa kemasukan nun taukid, isim fi'il amr. Maka ciri khasnya adalah nun taukid dan fuhima minhu amrun. Bisa kemasukan nun taukid sekaligus mengandung perintah. Itu ciri-ciri fi'il amr. Kalau salah satunya hilang, maka tidak bisa dinamakan fi'il amr. Seperti tadi, nun taukid doang, tapi nggak ada perintahnya. Mudhari. Atau ada perintahnya, tapi nggak bisa kemasukan nun taukid. Isim fi'il amr. Jelas? Nah, jadi kalau udah jelas bait syairnya, insya Allah syarahnya nanti tergambarkan. Maksud syarahnya Mas Muta. Yushiru ila anna al-harfa yamtazu 'an al-ismi wal fi'li bi khuluhi sa'i. Ya, bi khuluwihi. Alamatil asma'i wa alamatil af'ali. Nah, jadi kata siwahumal harfu kahal wa fi walam itu isyarat kalau kalau huruf itu bisa dibedakan dari isim dan fiil dengan tidak kemasukan tanda-tanda isim dan tidak kemasukan tanda-tanda fiil. Jadi kalau dia nggak bisa kemasukan tanda isim, nggak bisa kemasukan tanda fiil, maka pasti huruf. Ya, makanya apa katanya? Ya. Wal harfu ma laysa lahu allamah bal hiya takun allamah. Huruf itu yang tidak memiliki tanda tapi dia yang menjadi tanda. Jelas ya? Wal harfu ma laysa laha allamah fakis qauli takun allamah. Ya. Huruf itu yang tidak memiliki tanda tapi dialah yang menjadi tanda. Coba ya, misalnya wa atat tadi tanda fiil, kemasukan huruf tak tanis misalnya. Ya, atau contoh lain. Ya, misalnya fil masjidi. Ya, al masjidi isim karena majrur bi harfil jar. Ya, jadi huruf yang menjadi tanda dan dia tidak memiliki tanda. Jelas ini teman-teman ya. Itu jadi bait syair siwahumal harfu kahal wa fi walam isyarat kalau huruf itu dibedakan dari isim dan fiil dengan tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fiil. Artinya la taqbal alamah mutlaqan. Tidak bisa menerima tanda secara mutlak, baik itu tanda isim ataupun tanda
fi'il. Bal takun hiya alamah. Tapi huruf itu sendiri yang menjadi tanda. Terus summa matsala. Ya, summa matsala maksudnya summa matsala nazimu. Ya, Ibnu Malik memberikan contoh untuk huruf seperti hal, fi dan lam. Nah, itu contoh huruf. Terus munabbihan. Mana munabbihan? Nabbaha yunabbihu ay musyiran. Ya, sebagai bentuk isyarat kepada kita yang membaca annal harfa, bahwasanya huruf, bahwasanya huruf terbagi menjadi dua. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, muhtas wa ghairu muhtas, ya. Atau wa ghairu muhtas itu bisa dinamakan mustarak, ya. Atau jadi ghairu muhtas itu ibarat lainnya adalah harfun mustarak. Nah, terus fa'asyara bihal, maka Ibnu Malik mengisyaratkan dengan contoh hal ini kepada huruf yang ghairu muhtas atau yang mustarak, yaitu wahwa. Nah, namanya ghairu muhtas ini. Dhabit dikatakan ghairu muhtas atau mustarak adalah yadhul alal asma wal af'al. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Itu namanya ghairu muhtas atau mustarak. Nah, terus hal zaidun qa'imun masuknya pada jumlah ismiyah, isim berarti. Wa hal qama zaidun jumlah fi'liyah berarti masuknya pada fi'il. Maka ini namanya harfun mustarakun atau ghairu mukhtas. Nah, terus nah, sedangkan contoh fi walam itu mengisyaratkan kepada huruf yang muhtas. Nah, muhtas sendiri ada dua. Pertama, muhtasun bil asma, khusus masuk pada isim, contohnya fi. Ya. Terus bil asma'i kafi lahu zaidun fid dari. Nah, hanya khusus masuk pada isim. Nah, namanya mukhtassun bil asma. Kemudian yang kedua wa mukhtassun bil af'ali kalam lahu lam yakun zaidun. Nah, yang kedua khusus hanya masuk pada fi'il. Nah, contohnya lam. Berarti 3 contoh yang disebutkan Ibnu Malik itu sudah mencangkup semua macam huruf. Ya, hal wa fi walam itu mencangkup semua macam huruf. Ada harfun mustarak, ada harfun muhtas. Wal muhtas imma muhtasun bil asma wa imma muhtasun bil af'al. Jelas ya teman-teman ya? Lanjut. Nah, ini dari kataan Ibnu Malik kan tadi fi'lun mudhari'un yali lam kayasham, isyarat kepada fi'il mudhari'. Wa madiyal af'ali bitamiz, isyarat kepada fi'il madi, ya. Wasim, ya. Wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Fi'lal amri isyarat kepada fi'il amr. Berarti fi'il itu ada berapa macam? 3. Nah, itu diisyaratkan Ibnu Malik dalam baisirnya fi'il ada 3, yaitu madi, mudhari', amr. Terus sihhata. Nah, ini. Jadi ciri khas fi'il mudhari itu adalah sah dimasukkan lam. Yaitu boleh dimasukkan lam. Berarti kalau bisa kemasukan lam, maka pasti fi'il mudhari. Ini namanya ciri khas fi'il mudhari adalah sihhatu dukhuli lam alaih, yaitu sah untuk dimasukkan lam. Ya. Kaqaulika fi yasham. Yashammu. Ya, fi
fi yashammu itu menjadi lam yasham. Ya, lam yasham. Perhatikan teman-teman. Yashammu, ya. Yashammu. Ini kan mutasjid. Asal katanya apa? Nah, apa? Yasmamu. Kan polanya? Yasmamu yaf'alu. Ya kan? Yaf'alu, ya. Nah, kemudian nanti nukilat harakatul mim al-ula ila ma qablaha sakin. Menjadi apa? Ini mim kan berharokat. Ini dipindah kepada yang sukun sebelumnya atau kepada shin menjadi yasham, gitu kan? Ya, yasham, gitu kan? Ya, yasham gini, yashammu. Nah, idza tajanasa harfani fi kalimatin wahidah. Apabila ada dua huruf yang sama dalam satu kata. Wal ula minhuma sakinah. Huruf pertama sukun. Wajib al-idgham bila syartin. Wajib diidgham tanpa syarat menjadi yashammu. Ya, yashammu. Ini kan. Nah, sekarang masukkan lam. Menjadi apa? Lam yasham. Ya, lam yasham. Berarti di sini asalnya ada dua mim, teman-teman. Lam yasham. Lam yasham ada dua mim yang sukun kan? Kalau tadi kan satu sukun, satu berharokat, makanya diidgham. Setelah kemasukan lam berarti mim yang dhammah ini sukun. Nah, sukun kan? Berarti di sini ada dua sukun iltiqa sakinain, maka wajib dihapus. Yang mana dihapus? Mim menjadi lam yasham. Itu makanya dia sukun. Makanya dia sukun mimnya di situ. Jelas ya? Itu namanya apa, teman-teman? Pembahasan ini? Lah, antum belum belajar. Nanti insyaallah di bab akhir. Sabar. Tapi intinya antum jangan kok di situ di awal yashammu bertasdid, kok di akhir jadi lam yasham sukun gitu kan? Nah, dari mana datangnya gitu kan? Kok tasdidnya kemana? Kan kalau tasdid itu ada dua huruf yang sama. Ketika di akhir lam yasham, hilang tasdidnya, berarti ada huruf mim yang dibuang. Kenapa dibuang? Iltiqa sakinain tadi gitu, sehingga menjadi lam yasham. Terus? Wa fi yadribu lam yadrib. Ya. Wa ilaihi asyara bi qawlihi fi'lun mudhari. Ya. Yali lam ka yasham. Nah, ini biqauli Ibnu Malik fi'lun mudhari'un yali lam ka yasham. Itu isyarat kalau ciri khas fi'il mudhari adalah kemasukan lam. Kemasukan lam yang merupakan harfu nafyin wa jazmin. Baik. Terus? Asyara ila ma yumayyizul fi'lu fi'la al-madhiya bi qawlihi wa madhiyal af'ali. Ya. Wa madhiyal af'ali bitta'i apa nih? Bitamiz. Bittamiz. Nah, asal katanya miz ya. Wa miz madiyal af'ali bita, itu asal katanya. Wa miz madiyal af'ali bita. Bedakan fi'il madi itu dengan ta. Nah, itu artinya. Jadi bedakan fi'il madi dari amar dan mudhari dengan ta. Nah, itu. Ta apa maksudnya di sini? Baca. Mayyiz madiyal af'ali. Madiyal af'ali bitta'i wal muradu biha ta'ul fa'ili tadi yang madmumah maftuhah maksurah. Darabta darabti. Itu cuman masuknya di fi'il madhi. Terus wa ta'ut ta'nits sakinah. Wa ta'ut ta'nits sakinah darabat. Itu cuman masuk di fi'il madhi. Maka ciri khas fi'il madhi adalah kemasukan ta. Ta apa? Ta fa'il atau ta ta'nits sakinah. Nah, terus madil
Nah, nahu tabarakta. ya dzal jalali wal ikram. Nah, tabarakta. Kemasukan tak ya. Berarti tabarak ini fi'il apa? Madhi. Nah, terus Wa ni'matil ya wa ni'matil mar'atu wa ni'matil mar'atu hindun wa bi'satil mar'atu apa ini? da'dun. Da'dun. Ya, da'dun itu nama wanita ya. Ya, ni'matil mar'ah hindun wa bi'satil mar'ah da'dun. Nah, ni'mah dan bi'sa kemasukan apa? Tak ta'nis sakinah. Berarti dia fi'il. Jelas teman-teman ya? Nah, lanjut. Summa Dzakara fi baqiyatil baiti fi baqiyatil bait maksudnya yang mana? Wa nuni wa nun apa tadi? Wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Ya, wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Itu maksudnya baqiyatul bait ya. Terus anna alamata fi'il amri qabulun ya. qabulun nunit tawkidi wa dalalatu 'ala al-amri bi sighatihi Nah, idriban wa ukhrujan. ukhrujan. Nah, ini perhatikan teman-teman. Jadi saya mengatakan ciri-ciri dari fi'il amr itu dua. Yang mana keduanya ini harus terpenuhi. Enggak boleh hilang salah satunya. Pertama, dia bisa menerima nun taukid plus gitu kan? Plus menunjukkan kepada amr bisigatihi, mengeluarkan darinya nanti isim fi'il amr karena dia tidak menggunakan sigoh amr. Soh itu kan bukan sigoh amr. Sigoh amr itu kan kayak idrib. Ya. Ya kan? If'al, if'il, uf'ul. Itu sigoh amr. Nah, itu namanya sigoh amr. Kalau dia menunjukkan perintah tapi laisa bisigotil amr, tidak bisa dinamakan fi'il amr. Juga contoh misalnya liyadhhab Muhammadun ila suq. Ada amr enggak di sini? Liyadhhab Muhammadun ila suq. Suruh Muhammad pergi ke pasar. Perintah enggak? Tapi laisa bisigatihi. Ya, laisa bisigotil amr, tidak menggunakan sigoh amr tapi menggunakan sigoh mudhari yang kemasukan lamul amr, maka tidak bisa dinamakan fi'il amr. Nah, itu maksud dari bisigatihi di sini teman-teman ya. Jadi menggunakan sigoh amr. Ya, makanya idriban di sini kemasukan nun taukid enggak? Dalalnya amr enggak? Dengan sigoh amr. Nah, maka berarti dia namanya fi'il amr gitu. Jelas ya? Kalau Anda contohkan, liyazhaban Muhammadun ila suq. Sekarang lihat dulu, dia kemasukan nun taukid. Liyazhaban Muhammadun ila suq, nun taukid. Ada amr? Ada dalalah amr? Ada, tapi laisa bisighatil amr. Nah, maka tidak bisa dinamakan fi'il amr. Jelas ya? Ini. Terus walam taqbal ya ismu fi'lin ila dzalika asyara bi qawlihi wal amru in lam wal amru in lam yakulin nuni mahal huwasmun ya nahu sah wa hayyahal. Tapi perhatikan di sini kan, di sini tadi kan syarat dari fi'il amr itu apa? Kemasukan nun taukid, dalalahnya amr, kemudian bisi gotil amr. Nah, sekarang fa in dallat al kalimatu alal amri. Dia menunjukkan perintah, katanya menunjukkan perintah, tapi lam takbal nunat taukid. Tidak bisa menerima nun taukid, maka fi'il amr itu bukan? Bukan. Dia bukan fi'il amr, tapi dia adalah ismu fi'lin. Isim fi'il amr. Dan itu isyarat ya Ibnu Malik dalam nazimnya wal amru. Kalau dia ada dalalah amr, perintah, ya wal amru, jika memang di situ ada perintah,
Tapi illam yakun linnuni mahal, hanya saja enggak ada tempat untuk nun taukid. Dia menunjukkan perintah namun tidak ada tempat untuk nun taukid. Maka huwa ismun, dia itu isim, bukan fi'il amr. Contohnya soh bermakna uskut. Ada dalalah amr? Ada. Tapi laisa linnuni mahal. Nun enggak bisa masuk di soh ini. Enggak ada tempat untuk nun di lafaz soh ini. Maka soh ini isim fi'il amr. Begitupun hayyahal itu bermakna akbil. Kemari gitu kan? Ya, akbil. Hayyahal bermakna akbil. Ada perintah? Ada. Mengandung amr. Cuman enggak bisa kemasukan nun taukid. Maka hayyahal ini isim fi'il amr. Jelas ya? Nah, jadi itu maksud dari wal amru jika memang di situ ada perintah. Wal amru idza kana fihi dalalatul amr. Kalau di situ ada dalalah amr, dalalah perintah, tapi lam yakun linnuni mahal. Ai la tadhul an-nun at-taukid alaih. Enggak bisa kemasukan nun taukid. Maka huwa ismun. Jadi dia pasti isim bukan fi'il. Nah, isim apa? Isim fi'il amr. Coba baca syarahnya. Fasah wa hayyahal ismani wa indalla al amri li Adami qubulihima nuna. nuna tawkili. Nah, ini penting teman-teman. Sah wa hayyahal adalah isim dua-duanya. Wa indalla alal amri, meskipun keduanya menunjukkan perintah. Sah amrun lis sukut. Wahayyahal amrun lil ikbal, gitu kan? Perintah untuk ikbal, kemari. Artinya dua-duanya ada perintahnya, tapi li'adami qubulihima nunat taukid, karena keduanya ini enggak bisa nun taukid, kemasukan nun taukid, maka keduanya adalah ismani. Dua-duanya isim. Terus wala taqulu sahanna wala hayyahalanna. Nah, jangan bilang sohanna wala hayyahalan. Nah, karena apa? Karena soh dengan hayyahal itu mabni ala sukun daiman. Ya, yang mabni nggak bisa dimabnikan lagi gitu loh teman-teman. Iya kan? Yang mabni nggak bisa dimabnikan. Karena kalau kemasukan nun taukid kan jadi mabni alal fathah. Tapi dia dari awal udah mabni ala sukun. Yang udah mabni nggak bisa mabni lagi gitu. Ya. Sehingga tetap soh dan hayyahal tanpa dimasukin nun taukid. Ya. Terus Wa in kanat sah bima'na uskut wa hayyahal bima'na akbil. taqbil. Fal fariqu bainahuma Nah, fal fariqu bainahuma maksudnya baina sah wa uskut wa baina hayyahal wa akbil gitu kan? Ya, perbedaan antara sah dengan uskut, perbedaan antara hayyahal dengan akbil itu di apa? Penerimaan nun taukid dan tidaknya. Sekarang sah nggak bisa menerima nun taukid. Uskut bisa nggak? Bisa. Berarti uskut itu fi'il amr, sah isim fi'il amr. Hayyahal bisa menerima nun taukid? Enggak. Akbil bisa. Berarti akbil itu fi'il amr, sedangkan hayyahal isim fi'il amr. Itu maksud dari fal farik bainahuma. Humanya kembali ke mana? Ke sah wa uskut dan hayyahal wa akbil. Itu perbedaan antara keduanya. Keduanya ini antara sah dengan uskut, antara hayyahal dengan akbil. Ya. Terus? Ya. Jelas insyaallah ya. Siapa yang baca? Yang lain? Ayo. Iya. Al-mu'rab wal mabni. Nah, sebentar. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang mu'rab dan mabni, teman-teman. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Jadi di sini pembagian isim ditinjau dari apa? Bisa berubah dan tidaknya apa? Harokat akhir, ya.
Jadi al-ismu bin nadhari ila taghyiri awakhirih. Isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya menjadi dua, mu'rab dan mabni. Makanya wal ismu, isim itu minhu ay minal asma ma yakunu mu'raban wa ma yakunu mabniyan gitu. Wal aslu fil asma al-i'rab. Asal dari isim itu mu'rab. Makanya jangan ditanya kenapa mu'rab. Jangan ditanya kenapa mu'rab, karena asal dari isim itu mu'rab. Yang ditanya itu kenapa mabni. Apa alasan mabni? Karena mabni itu para cabang. Jelas ya? Nah, makanya disebutkan wa mabni. Nah, mabni itu ada alasannya. Apa alasannya? Li syabahin minal hurufi mudni. Dia mabni karena serupa dengan huruf. Ya, jadi li syabahin muqarrabin minal huruf. Mudni itu muqarrab. Karena keserupaan yang begitu dekat, keserupaan yang begitu kuat dengan huruf. Nah, jelas teman-teman ya? Jadi isim jika ditinjau dari harokat akhirnya ada berapa? Dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu asal, maka jangan ditanya sebabnya. Ya. Sedangkan mabni itu fara. Nah, sehingga dia perlu ditanyakan sebabnya. Kenapa mabni? Sebab mabni itu apa? Karena penyerupaan yang begitu kuat dengan huruf atau penyerupaan yang begitu dekat dengan huruf. Itu makna dari lisyabahin minal hurufi mudni. Karena ada keserupaan dengan huruf mudni, dekat keserupaannya, kuat keserupaannya, maka dia mabni. Asal dari huruf itu mabni kan? Maka yang serupa dengan huruf pun mabni. Jelas ya? Lanjut. Nam. Nah, jadi yang mu'rab itu selamat penyerupaannya dengan huruf. Jadi dia nggak punya keserupaan sama sekali dengan huruf, sehingga dia mu'rab gitu. Terus nah, ma'asbahal hurufa. Ini mabni itu kenapa teman-teman? Karena serupa dengan huruf. Jadi kalau antum ditanya, apa ilah yang membuat isim mabni? Karena serupa dengan huruf gitu. Wal ma ya wa huwa al-ma'ni bi qauli ya muqarrabin. Ya, li syabahin muqarrabin minal huruf. Muqarrabin itu makna dari mudni. Mudni itu sama maknanya dengan muqarrab. Atau bahasa kita Ikhwan, li syabahin qawiyyin. Ya. Ya, li syabahin qawiyyin bil huruf. Karena ada keserupaan yang kuat dengan huruf. Ya, makanya dia mabni. Nah, terus musannif di sini maksudnya siapa? Ibnu Malik, ya. Bisyabahil. Nah, jadi illatul bina, illah atau faktor yang membuat isim mabni itu terbatas hanya pada penyerupaan dengan huruf. Itu menurut siapa? Ibnu Malik. Jadi faktor, satu-satunya faktor yang membuat isim mabni itu adalah karena menyerupai huruf gitu. Terus wujuh syabahi bil baitaini alladaini. Nah, jadi bait selanjutnya itu akan menjelaskan tentang wujuh, sisi keserupaannya. Tadi kan gini teman-teman. Kenapa isim mabni? Karena serupa dengan huruf. Nah, serupa itu pasti ada sisinya. Seperti saya mengatakan, misalnya Muhammad seperti Ali. Ada sisi keserupaannya pasti kan? Nah, Muhammad seperti Ali dari segi apa? Gitu kan? Isim itu serupa dengan huruf, makanya mabni. Dari segi apa? Sisi keserupaannya apa? Nah, itu yang dibahas di 2 bait selanjutnya. Paham ya? Nah, ini nanti akan dibaca. Terus
Abi Ali. وأبي علي الفارسي Nah, حيث جعل البناء منحصرا ja'ala al-binaa'a جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. aw ma tadhammana ma'nal harfi. Jadi dua bait terakhir yang akan disebutkan oleh Ibnu Malik itu serupa dengan mazhabnya Abu Ali Al-Farisi, yang dia membatasi faktor mabninya isim itu adalah karena keserupaan dengan huruf, baik dari segi lafaz atau dari segi makna, ya. Terus waqad nassa وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف ila syabahil harfi. شبه الحرف Wa min- ومن ذكره ابن أبي ربيع Nah, intinya semua ulama ini menyebutkan, baik itu Abu Ali Al-Farisi, Imam Syibawaih, kemudian Ibnu Abi Rabi, itu menyebutkan faktor yang membuat isim mabni itu karena ada keserupaan dengan huruf. Bedanya kalau Abu Ali Al-Farisi dia menambahkan keserupaan dari segi makna. Itu bedanya di Abu Ali Al-Farisi. Ya, ada keserupaan dengan makna. Itu kelebihannya. Jadi kalau Sibawai karena serupa dengan huruf, ya, serupa dengan huruf. Ibnu Abi Rabi juga serupa dengan huruf. Abu Ali Al-Farisi serupa dengan huruf atau serupa dengan makna huruf. Serupa dengan makna huruf. Nah, itu. Dan itu yang dikuatkan Ibnu Malik, serupaan dari segi makna nanti. Namanya syibhul maknawi, nanti ada pembahasannya di bait selanjutnya, ya. Intinya bait ini antum paham enggak, teman-teman? Yaitu isim itu mabni karena serupa dengan huruf, itu intinya. Ya, kuat penyerupaannya dengan huruf. Nah, sisinya bagaimana? Itu dibahas selanjutnya. Ayo. Kasyabahil wada'i ismai. jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna Wa kanyabatin anil fi'li wa kabtiqarin. Nah, coba perhatikan di sini. Sekarang kita akan membahas wajhus syabah, sisi penyerupaan isim dengan huruf. Pertama namanya kasyabahil wad'i fi ismai jitana. Syabahil wad'i itu maksudnya adadul huruf, ya. Keserupaan dari jumlah hurufnya. Nah, kalau dia kata itu atau isim itu terdiri dari satu atau dua huruf, maka mabni, ya. Maka dia mabni. Ilahnya apa? Li syabahil wad'i. Namanya berarti syibhul wad'i itu apa? Syibhun min haitsu adadi hurufihi. Keserupaan dari jumlah hurufnya. Contohnya ismai jitana, ta. Jita, ta dalam kata jita itu isim atau bukan? Anta jita. Isim, ya. Kan tak fa'il, teman-teman. Yang fa'il itu pasti isim. Ada nggak huruf jadi fa'il? Nggak ada. Nah, perhatikan jita, ta dalam kata jita ini kan isim. Berapa huruf dia? Satu. Maka dia mabni karena serupa dengan huruf dari jumlahnya. Ya. Jitana, nah. Isim enggak? Isim. Maf'ul bih kedudukannya. Ya. Berapa huruf? Dua. Nah, nun sama alif. Berarti dia serupa dengan huruf dari segi jumlahnya. Itu namanya syibhul wad'i. Jadi syibhul wad'i itu adalah penyerupaan dari sisi jumlah hurufnya. Berapa itu? Satu atau dua huruf. Maka mabni karena penyerupaan wad'i namanya. Paham ya? Paham nggak syibhul wad'i ini, teman-teman? Kalau lebih dari 3 berarti enggak ya? Nah, Kalau lebih dari 3. nanti ada syibh yang lainnya. Ya. Ya. Jadi dia harus harfun atau harfain. Satu huruf atau dua huruf. Pokoknya kalau antum menemukan isim terdiri dari satu huruf atau dua huruf pasti mabni dia, pasti mabni.
Kenapa? Karena syibhun wad'iyun namanya ya. Karena dia syibhun wad'i. Paham ini teman-teman? Baik, lanjut. Di sini kemudian wal ma'nawi. Sekarang syibhul ma'nawi. Syibhul ma'nawi. Fi mata wa fi huna. Mata. Mata itu berapa huruf? 3. Ini yang ditanyakan Mas Manto. Dia 3 huruf. Berarti dia enggak syibhul wad'i, tapi dia syibhul ma'nawi. Mata di sini kan bisa isim istifham, bisa apa? Isim syarat. Ya kan? Nah, kalau kita anggap dia isim istifham, maka dia serupa dengan makna hamzah. Hamzah itu huruf enggak? Huruf. Berarti mata serupa dengan hamzah. Sebagaimana hamzah lil istifham, mata juga lil istifham. Berarti ada keserupaan makna dengan asal dari istifham. Al aslu fil istifham itu menggunakan hamzah. Sehingga mata di sini serupa dengan hamzatul istifham. Ya, itu namanya syibhul ma'nawi. Ya. Nah, wa fi huna, contohnya huna. Isim apa? Isyarah. Berapa huruf? 3. Nah, karena dia serupa dengan huruful isyarah min haisul makna, karena isyarah itu makna, teman-teman. Isyarah itu maknawi, sesuatu yang maknawi. Ya, pada hakikatnya dia harus menggunakan huruf. Tapi lam yada'al arabu laha harfan. Orang-orang Arab itu belum pernah meletakkan ada huruf isyarah, enggak ada. Tapi namanya isim isyarah. Padahal secara hakikat haknya itu harus menggunakan huruf. Berarti dia namanya syibhul ma'nawi. Serupa dengan makna dari huruf-huruf isyarah yang enggak ada bentuknya tapi. Yang enggak ada bentuknya. Makanya huruf itu keserupaan maknawi dengan huruf itu imma harfun wada'alahal harab, ya. Huruf yang ada bentuknya seperti istifham itu ada enggak? Hamzah. Ada. Huruf isyarah enggak ada? Enggak ada, adanya isim isyarah. Tapi secara haknya harusnya menggunakan huruf isyarah itu. Ya. Nah, cuman enggak ada. Berarti dia mabni karena serupa dengan huruf isyarah yang tidak ada bentuknya tadi. Paham ya? Pokoknya intinya, ya dia ada keserupaan makna di situ. Kemudian wakaniya batin anil fi'li bila ta'assurin. Ini yang ketiga. Ya, wajah syabahnya itu niyabatin anil fi'li. Dia pengganti dari fi'il. Maksudnya dia bermakna fi'il atau beramalan seperti fi'il, ya. Tapi bila ta'assurin, namun dia tidak bisa dipengaruhi amil. Nah, di sini sekarang teman-teman, bedanya. Misalnya darban Zaidan. Ya. Darban Zaidan. Ini kan beramalan seperti fi'il enggak? Masdar beramalan seperti fi'il. Tapi dia dipengaruhi amil. Bisa darban, bisa darbin, bisa darbun. Nah, ini dia namanya mu'rab. Sedangkan misalnya soh. Ya, soh atau hayyahal tadi, ya, itu bisa dia bermakna fi'il enggak? Beramal seperti fi'il enggak? Soh, dia merupakan fa'il. Soh anta, berarti fa'ilnya anta. Tapi bisa kemasukan amil? Enggak. Nah, itu namanya bila ta'assurin. Jadi dia niyabah anil fi'li, dia beramalan seperti fi'il dan dia tidak terpengaruhi oleh amil. Nah, kalau dia terpengaruhi amil walaupun bisa beramal seperti fi'il, maka dia mu'rab seperti darban Zaidan. Darban idrib Zaidan asalnya. Dia beramal seperti fi'il, cuman dipengaruhi amil. Misalnya kalau saya mengatakan kita masukkan li darbin Zaidan, berarti terpengaruh amil enggak? Majrur jadinya. Oh, berarti dia ta'assur bil amil namanya. Sehingga dia enggak mabni. Paham ya? Ya. Kemudian wakabtiqarin ussilah. Ibtiqar itu namanya syibhul ibtiqari, ya.
Yang terakhir itu syibhul ibtiqari. Itu untuk isim mausul. Karena isim mausul itu selalu butuh kepada silah mausul. Nah, itu namanya syibhul ibtiqari. Nah, jadi kalau kita ringkas teman-teman, isim mabni itu ada berapa tempat? Ada berapa isim mabni? Al-asma al-mabni ada berapa? 7. Apa aja? 7, 6. Apaan? 6 apa aja? Isim domir. Sama. Isim domir itu dia mabni ilahnya apa? Wajah sabahnya apa? Wad'i. Iya kan? Domir itu kan antara 1 sampai 2 huruf. Maka domir mabni karena syibhul wad'i. Kemudian yang kedua apa? Istifham. Ya. Apa aja isim istifham? Isim. Hal itu huruf. Isim istifham. Mata, man, apalagi? Kaifa, dan seterusnya. Ya. Apalagi? Aina. Pokoknya isim-isim istifham ini kan mabni semua. Kenapa? Karena syibhul ma'nawi. Paham ya? Ilahnya atau wajah sabahnya syibhul ma'nawi. Kemudian setelah isim istifham apa? Syarat. Sama seperti mata, ya kan? Isim huruf mata, terus ainama, ya, ainama, kaifama, haitsuma. Nah, intinya ini semuanya mabni. Kenapa? Karena syibhul ma'nawi dengan in syartiyah. Nah, selanjutnya apa? Baru 3 itu. Itu kan syarat udah tadi. Domir, istifham, isim syarat, terus isim isyarah. Juga termasuk syibhul ma'nawi, isim isyarah. Masuknya ke syibhul ma'nawi. Nah, terus setelah isim isyarah berapa tadi? 4. Ada 6. Domir, istifham, syarat, isyarah, isim mausul yang kelima. Isim mausul itu syibhul ibtiqari. Kenapa syibhul ibtiqari? Karena dia selalu butuh kepada silah mausul. Nah, sebagaimana huruf itu senantiasa butuh kepada kata setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Begitupun mausul selalu butuh kepada silah mausul. Paham ya? Kemudian terakhir isim fi'il. Isim fi'il, bukan isim fi'il amar, isim fi'il. Isim fi'il itu dia mabni karena niyabah anil fi'li bila ta'assur, atau namanya apa? Teman-teman, huruf itu dia mempengaruhi, tidak dipengaruhi kan? Benar kan? Isim fi'il juga mempengaruhi tapi tidak dipengaruhi. Itu sisi keserupaannya. Paham nggak? Nih huruf itu dia jadi amil atau jadi ma'mul? Amil. Bisa nggak kemasukan amil huruf? Nggak ada kan? Jadi huruf itu tidak dipengaruhi, tapi dia yang mempengaruhi. Begitupun isim fi'il. Isim fa'il itu mempengaruhi. Maksudnya dia jadi amil untuk kata yang lain, tapi dia nggak bisa dipengaruhi oleh amil-amil yang lain. Nah, itu keserupaannya dengan huruf namanya. Paham ya? Jadi intinya isim yang mabni itu cuma 6 dan semuanya kembali kepada penyerupaan dengan huruf, makanya mabni. Cuman wajah sabahnya tadi apa? Ada yang syibhul wad'i, ada yang ma'nawi, ada yang niyabah anil fi'li bila ta'assur, ya. Dan ada yang syibhul ibtiqari tadi. Paham nggak? Coba kita ulang ya pelan-pelan. Jadi wajhus syabah yang membuat isim mabni itu kan pertama kasyabahil wad'i. Ya, kasyabahil wad'i. Apa yang dimaksud dengan wad'i, teman-teman? Jumlah hurufnya. Contohnya fismai ji'tana, tana. Ta 1 huruf, na 2 huruf. Berarti mabni karena dia menyerupai huruf segi
wad'inya. Wal ma'nawi, dari segi makna. Nah, seperti mata dan huna. Mata itu serupa maknanya dengan hamzah istifham. Huna itu serupa dengan huruf-huruf syarat, gitu kan? Huruf-huruf isyarah, kan? Huruf-huruf isyarah. Maka namanya syibhul maknawi. Kemudian niyabah anil fi'li, ya, bila ta'atsur. Niyabah itu maksudnya apa? Dia mengandung makna fi'il. Ya, tapi tidak dipengaruhi amil. Nah, itu namanya bila ta'atsur atau syibhun fi adamit ta'atsuri. Serupa dari segi tidak terpengaruhnya oleh amil. Sebagaimana huruf nggak bisa dipengaruhi oleh amil, maka isim fi'il ini juga nggak bisa dipengaruhi oleh amil, tapi dia mempengaruhi sebagaimana fi'il mempengaruhi. Fi'il mempengaruhi kata yang lain nggak? Daraba Muhammadun aliyan, Muhammadun marfu karena ada daraba, aliyan marfu karena ada malian mansub karena ada fi'il fa'il. Berarti dia mempengaruhi fi'il. Nah, jadi dia isim fi'il ini mempengaruhi kata lain, tapi dia nggak dipengaruhi. Nah, sisi keserupaan dengan huruf itu adalah tidak dipengaruhinya oleh kata lain. Sebagaimana huruf tidak dipengaruhi. Jelas ya? Kemudian terakhir syibhun ibtiqari. Maksudnya apa? Sebagaimana silah mausul, sebagaimana huruf itu butuh kepada kata yang lain untuk menyempurnakan maknanya, maka isim mausul butuh kepada silah mausul. Karena tidak akan sempurna, tidak akan dipahami, tidak akan makrifat dia isim mausul itu tanpa silah mausul. Makanya selalu butuh kepada silah mausul. Itu namanya syibhun ibtiqari. Jelas ya? Nanti, yang antum kalau udah paham bait syairnya, insya Allah nanti memahami syarah lebih mudah. Belum azan ya? Udah? Cukup ya? Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kalau ada yang nggak dipahami, tanyakan aja, nggak apa-apa. Jangan iya tapi nggak paham. Baik, paham, Pik?